rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perkantoran, yaitu kontrol produktivitas dalam manajemen perkantoran. Materi kali ini kita akan mengupas mulai dari pengertian dan tujuan pengukuran kinerja, teknik-teknik pengukuran kinerja, hingga metode-metode populer seperti Balance Scorecard, Key Performance Indicator, dan Lean Six Sigma. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai habis ya. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses menilai kemajuan suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja sendiri menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Tujuan pengukuran kinerja yang pertama adalah memotivasi karyawan agar mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik hasil kerja untuk menekan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sebagai dasar pemberian penghargaan bagi yang mencapai atau melebihi target. Yang keempat, menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan, mendorong pelayanan prima, dan mengidentifikasi pemborosan untuk pengurangan biaya. Dan yang terakhir adalah membuat tujuan strategis menjadi lebih konkret dan mempercepat pembelajaran organisasi. Teknik pengukuran kinerja. Menurut Hansen dan Moen pada tahun 2004, teknik pengukuran kinerja secara umum terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, teknik tradisional. Teknik tradisional membandingkan kinerja aktual dengan anggaran atau standar biaya yang berfokus pada aspek finansial. Contohnya adalah analisis varians dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah teknik kontemporer. Teknik kontemporer berbasis aktivitas yang menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dengan menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. Contohnya adalah Balance Scorecard dan Key Performance Indicator dan Lean Six Sigma. Yang ketiga yaitu Balance Scorecard. Pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah sistem pengukuran kinerja yang menilai organisasi dari 4 perspektif utama secara seimbang, yaitu melalui keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek penting dalam organisasi terpantau dan selaras dengan strategi. Selanjutnya yaitu 4 perspektif BSC atau Balance Scorecard. Yang pertama yaitu keuangan dengan mengukur profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya. Yang kedua pelanggan, yaitu dengan mengukur kepuasan pelanggan, loyalitas, dan akuisisi pelanggan baru. Yang ketiga proses bisnis internal, yaitu dengan menilai efisiensi proses, inovasi, dan kualitas produk atau jasa. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu dengan mengukur perkembangan SDM, budaya organisasi, dan kemampuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu manfaat BSC. Yang pertama yaitu menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi organisasi. Yang kedua memberikan kerangka kerja untuk mengkomunikasikan dan memonitor strategi. Dan yang terakhir yaitu menggabungkan indikator finansial dan non-finansial secara seimbang. Yang keempat yaitu Key Performance Indicator atau KPI. Key Performance Indicator atau KPI adalah indikator kunci yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan strategisnya. KPI dirancang agar spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, atau yang sering dikenal dengan sebutan SMART, sehingga memudahkan evaluasi kinerja secara objektif. Contoh KPI di lingkungan perkantoran antara lain yaitu yang pertama, tingkat kehadiran karyawan, jumlah dokumen yang diproses per hari, tingkat kepuasan pelanggan internal, dan yang terakhir yaitu waktu penyelesaian permintaan administrasi. Dengan KPI, organisasi dapat fokus pada prioritas utamanya dan bisa segera mengidentifikasi bagian yang perlu ditingkatkan jika terjadi masalah. Lean Six Sigma adalah metode yang menggabungkan prinsip Lean, yaitu menghilangkan pemborosan, dan Six Sigma, yaitu mengurangi variasi dan cacat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses bisnis.
Prinsip Lean yaitu yang pertama fokus pada pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kecepatan proses. Selanjutnya yaitu prinsip Six Sigma. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengurangi variasi dalam proses, dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas output dengan pendekatan berbasis data. Dan yang terakhir yaitu manfaat Lean Six Sigma. Yang pertama yaitu proses kerja lebih efisien, yang kedua kualitas layanan menjadi meningkat, dan yang terakhir yaitu biaya operasional menurun. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri.